Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Nabila Zahra. Kali ini aku akan membuat salah satu produk makanan yaitu bakso. Yeay! Tahu gak sih kalian apa itu bakso? Menurut Jayadi et al 2018, bakso merupakan salah satu produk makanan yang berbentuk bulat yang dibuat dengan cara daging ternak dihaluskan dan dicampur dengan tepung, bumbu, dan dengan atau tambah penambahan makanan lain yang diizinkan. Menurut Ismail et al 2016, daging yang digunakan dalam membuat bakso adalah daging bagian belakang yang masih segar atau pre-rigor tanpa mengalami proses penyimpanan karena nilai pH, tingkat kelarutan, dan kemampuan daya mengikat air proteinnya itu masih tinggi, sehingga kualitas bakso yang dihasilkan akan semakin baik. Oke, langsung aja ke proses pembuatannya. Bahan-bahan yang digunakan yaitu setengah kilogram daging sapi, 1 sendok makan bawang merah goreng, 2 sendok teh bawang putih goreng, setengah sendok teh baking powder, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh merica atau lada, 4 sendok makan tepung tapioka, 1 putih telur, dan es batu secukupnya. Menurut Romiyadi dan Putri 2017, proses pembuatan bakso meliputi beberapa tahap, yaitu penggilingan, pencampuran adonan bakso, dan pembentukan bakso. Pertama-tama, masukkan setengah kilogram daging sapi ke dalam mesin chopper, kemudian tambahkan 4 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh baking powder, 1 buah putih telur, 1 sendok teh merica atau lada, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok makan bawang merah goreng, dan 2 sendok teh bawang putih goreng. Kemudian, tambahkan es batu secukupnya. Setelah itu, ditutup dan mulai digiling. Adonan yang telah jadi kemudian dibentuk dengan 2 sendok dan dimasukkan ke dalam panci yang airnya telah mendidih. Bakso yang telah mengembang bisa diambil dan ditiriskan. Bakso merupakan makanan olahan dari daging yang memiliki nutrisi tinggi dengan pH 6-6,5 dan memiliki nilai AW yang tinggi, yaitu lebih dari 0,9, sehingga masa simpan bakso itu relatif rendah sekitar 12-24 jam. Menurut Arif et al 2012, bakso sapi mengandung protein, lemak, dan kadar air yang tinggi sehingga cocok digunakan mikroba untuk masa pertumbuhannya. Menurut Handayani et al 2016, kualitas bakso dapat ditentukan dari bahan baku yang digunakan, seperti bagian daging, jenis tepung, bumbu, dan bahan tambahan yang digunakan, cara memasaknya, serta perbandingannya di dalam adonan. Penggunaan daging dengan kualitas yang tinggi dan tepung yang baik serta bahan tambahan makanan yang digunakan itu aman dan cara pengolahannya yang benar akan menghasilkan produk bakso dengan kualitas yang baik. Menurut Octavia et al 2017, bakso yang kualitasnya baik dapat dilihat dari tekstur, warna, aroma, dan rasa, yaitu tekstur yang halus, kompak, kenyal, empuk, dan aromanya yang bau khas daging. Menurut Hendarti dan Adi Winarto 2018, bakso dari daging sapi yang masih segar memiliki rasa yang lebih baik daripada bakso dari daging sapi yang beku karena rasa gurih dari dagingnya itu masih sangat kuat. Nah, rasa gurih dari daging beku yang berkurang itu disebabkan karena proses thawing atau dicairkan kembali yang dapat menghilangkan rasa, warna, dan kelembaban. Nah, selanjutnya aku akan membandingkan produk bakso yang telah aku buat dengan bakso komersial yaitu merek Cam. Nah, ini bakso sapi yang aku buat dan bakso sapi komersial yaitu merek Cam. Oke, aku langsung mencoba. Bakso yang aku buat itu rasanya pas, gurih.
Terus ada rasa sedikit pedasnya. Terus teksturnya itu empuk dan kenyal. Terus aku mau coba yang bakso sapi cam. Nah, bakso daging sapi cam itu rasanya juga gurih, tidak ada rasa pedasnya, tetapi agak kurang sedikit kenyal, lebih kenyalan yang aku buat. Terus teksturnya juga lebih baik daripada yang aku buat. Menurut Nugroho et al. 2014, tekstur bakso yang kenyal dipengaruhi oleh banyaknya tepung tapioka yang ditambahkan. Semakin banyak tepung tapioka yang ditambahkan, maka bakso akan semakin kenyal. Menurut Ardianti et al. 2018, kekenyalan bakso berhubungan dengan kekuatan gel yang terbentuk karena adanya pemanasan atau pemasakan, di mana protein akan terdenaturasi sehingga molekulnya itu akan mengembang. Menurut Basuki et al. 2013, penggunaan tepung tapioka dalam pembuatan bakso daging sapi ini berfungsi sebagai bahan pengisi yang dapat menambah volume, memperbaiki mutu bakso, meningkatkan flavor, meningkatkan daya ikat air, dan untuk mengurangi penyusutan. Bakso yang mengalami pembekakan dipengaruhi oleh proses jelatinisasi tepung tapioka yang bersifat mudah menyerap air, di mana air akan diserap ketika suhu meningkat, karena air akan menembus lapisan luar granula yang menyebabkan granula akan mengembang. Nah, menurut Swarty et al. 2016, penambahan putih telur juga berfungsi sebagai penstabil dan bahan pengikat yang dapat memberikan tekstur yang kuat dan kenampakan bakso yang baik. Kuantitas dan kualitas putih telur yang ditambahkan akan mempengaruhi nilai gizi dan daya ikat adonan, yang menyebabkan adonan mudah dibentuk, kenyal, dan kompak. Tekstur dan keempukan bakso dipengaruhi oleh kandungan air dalam adonan. Menurut Damopoli et al. 2017, penambahan air es atau es batu dalam adonan berfungsi untuk mempertahankan suhu tetap rendah ketika proses penggilingan dan pencampuran adonan. Bakso yang mengandung kandungan air yang tinggi akan membuat tekstur bakso itu akan menjadi lembek. Rasa bakso yang gurih itu disebabkan karena adanya penambahan bumbu-bumbu seperti garam, gula, dan merica. Penambahan garam itu berfungsi untuk memberi cita rasa pada bakso. Semakin tinggi kadar garam yang ditambahkan, maka cita rasa bakso akan semakin kuat. Menurut Santriono et al. 2019, selain memberi cita rasa pada makanan, garam juga berfungsi sebagai pengawet, karena garam bersifat higroskopis yang dapat menyerap kandungan air yang terdapat pada bahan, sehingga tidak dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Selanjutnya yaitu warna. Warna bakso yang aku buat yaitu lebih tua dibandingkan dengan bakso sapi cam. Nah, warna bakso yang lebih tua atau kehitaman itu disebabkan karena menggunakan tepung tapioka. Nah, tepung tapioka itu juga berpengaruh dalam terbentuknya warna kehitaman pada bakso. Menurut Farida et al. 2012, warna pada bakso juga dipengaruhi oleh pigmentasi daging, di mana daging yang belum mengalami rigor mortis warnanya lebih cerah dan kondisi daging masih segar dibandingkan daging yang telah mengalami rigor mortis atau pelayuan. Tekstur, warna, dan rasa dapat diperbaiki dengan menggunakan garam sebanyak 2-3%. Kemudian aspek aroma dari bakso yang aku buat, bumbunya terasa baunya cukup kuat daripada bakso sapi cam. Nah, aroma bakso ini dipengaruhi oleh daging dan bumbu-bumbu yang digunakan seperti bawang merah, bawang putih, dan merica. Menurut Rosita et al. 2015, penggunaan bawang merah dan bawang putih berfungsi untuk menambah aroma dan meningkatkan cita rasa pada bakso yang berasal dari minyak volatil yang mengandung komponen sulfur serta uap air yang terlepas selama pemasakan.
Menurut Hasrati dan Rusnawati 2011, penambahan merica berfungsi sebagai penyedap makanan, sehingga dapat memperbaiki rasa dan aroma bakso serta dapat meningkatkan daya awetnya. Secara fisik, bakso yang aku buat dengan bakso yang komersial itu sangat berbeda jauh. Bakso yang aku buat itu ukurannya berbeda-beda dibandingkan dengan bakso sapi cam yang ukurannya sama. Terus teksturnya itu lebih halus bakso sapi cam daripada bakso yang aku buat, karena teksturnya itu ada kegonjalannya. Syarat mutu dan nilai gizi bakso sesuai dengan standar SNI. Selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi tekstur, rasa, warna, dan aroma pada bakso. Pertama yaitu tekstur. Menurut Hakim et al. 2013, tekstur bakso dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan, yaitu daging sapi dari jenis dan kualitas daging yang digunakan, serta jenis tepung juga yang digunakan. Rasa. Nah, menurut Purnomo et al. 2013, rasa bakso yang gurih dipengaruhi oleh jenis bumbu, jumlah bumbu yang ditambahkan, bahan pengisi, dan bahan pengikat yang digunakan. Kemudian yaitu warna. Menurut Astuti et al. 2014, warna bakso dipengaruhi oleh bahan pengisi dan bahan pengikat yang digunakan dalam pembuatan adonan. Kemudian yang terakhir adalah aroma. Nah, menurut Montolalu et al. 2013, aroma bakso dipengaruhi oleh aroma bumbu-bumbu yang digunakan, aroma daging, dan aroma tepung bahan pengisinya. Bakso sapi yang aku buat itu berwarna agak kecoklatan. Itu dipengaruhi karena adanya penambahan bawang merah goreng dalam pembuatan adonannya. Menurut Ridawato dan Al-Suhendra 2016, penambahan bawang merah goreng dapat menyebabkan bakso menjadi agak kecoklatan dibandingkan dengan bakso yang ditambahkan dengan bawang merah tanpa digoreng. Kesimpulannya yaitu untuk menghasilkan karakteristik bakso secara fisik dan sensori dipengaruhi oleh jenis dan kualitas bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, serta cara pengolahannya. Cukup sekian video kali ini, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bye bye and see you in the next video.